ketemu lagi dengan saya, Ibu Suci. Untuk video kali ini, kita akan menjelaskan tentang menggambarkan struktur Lewis. Kita nanti akan membahas ada senyawa dengan 2 atom dan senyawa dengan poliatom. Kita ikuti penjelasan berikut. Kita ingat, pada elektron valensi, kita akan menggambarkan elektron valensinya. Pada H, itu elektron valensinya sama dengan 1. Pada C, itu elektron valensinya 4. Ada N, itu elektron valensinya ada 5. Untuk O, itu elektron valensinya ada 6. Ini nanti yang akan kita gambarkan pada pembentukan struktur Lewis. Akan saya berikan contoh. Contoh yang pertama, misalkan ya, yang pertama. Ada C2H6. Bagaimana kita akan menggambarkan? Kalau C2H6 itu bisa digambarkan dengan CH3, bisa digambarkan CH3, CH3. Bagaimana cara menggambarkan struktur Lewisnya? Kita menuliskan, ini ada C, itu mengikat C, kemudian C ini mengikat H, kita ada H, dia mengikat H, kemudian ini H, mengikat C, mengikat H, C mengikat H, C mengikat H. Namanya rantai hidrokarbon. H kita gambarkan 1 elektron. H saya gambarkan 1 elektron, 1 elektron. Ini C harus digambarkan 4. Makanya ada 1, ini ada 1, ini ada 1, ini ada 1. Untuk yang C ini ada 4 titiknya, berarti ini sini ada 1, ini ada 1, ini ada 1, ini ada 1. Sehingga C-nya 4. Hanya 1, hanya 1, hanya 1. Maka struktur Lewisnya itu harus mengikuti dari oktet. Ini adalah 8 elektron. Ini 8 elektron. Nah, dia akan membentuk 8 elektron. Sini ya. Ini sini 8 elektron. Ini H ini akan berikatan dengan C yang 1 nih. Jadi semuanya seperti itu. Kemudian ini juga menggambarkan 8 elektron. Untuk dot dan cross itu tidak dibedakan sebenarnya. Ini hanya untuk membedakan. Kalau yang cross itu punya H, kalau yang dot itu punya C. Maka ini memenuhi oktet dan kita menggambarkan struktur Lewisnya seperti ini. Kalau mau kita gambarkan adalah seperti ini. C mengikat H, mengikat H, ini ada C, mengikat H, mengikat H, mengikat H. Coba perhatikan, C ada 4 ikatan, H ada 1 ikatan. Oke, mudah ya? Berikutnya, contoh kedua. Contoh kedua. Saya punya CO2. Bagaimana cara menggambarkan CO2? C-nya 1 atom, menggambarkannya O-nya 2. C-nya 1, kemudian O-nya ada 2. Ada 2. O kita gambarkan ada 6 titik.
seperti ini. Seperti ini. Kemudian C ada 4. Seperti ini. O ada 6. O ada 6. Maka kita sesuai struktur Lewisnya, ini adalah 8 elektron. Ada 8 elektron, ini 8 elektron. Kemudian ini juga 8 elektron. Sesuai. Nah, yang berikatan adalah ini, 1 O dan 1 C. Kemudian juga ada 1 yang dari O dan 1 C. Ini juga demikian. Ini juga demikian. Sehingga kalau kita gambarkan, bisa berubah seperti ini. O, ini ada rangkap 2. C, ada rangkap 2. Ini ada O. C, mengikat 4 ikatan. Ini namanya ikatan rangkap 2. Rangkap 2. Untuk CO2. Kemudian, contoh ketiga kita gambarkan. HCN. Kita gambarkan. Ini H, ini C, ini N. H kita gambarkan 1. Karena ini ada 1, maka dia harus berikatan, maka di sini ada 1. Karena C-nya 4, di sini harus ada 3. Di sini karena dia harus berikatan, di sini harus ada 3. Karena N titiknya 5, kita gambarkan di sini 2. Maka untuk menggambarkan oktetnya, kita tuliskan begini. Ini adalah 8. Nah, 8. Tapi yang berikatan ini. Ini berikatan. Ini berikatan. Ini berikatan. Dan ini berikatan. Bisa kita gambarkan strukturnya menjadi H, C, ini rangkap 3. Rangkap 3, ini adalah N. Maka C itu mengikat 4 ikatan. Ini adalah untuk contoh yang diatomik. Sekarang bagaimana kalau untuk yang poliatom? Saya berikan contoh keempat, yaitu HNO3. HNO3. Saya beri tipsnya, H itu berikatan dengan O. Maka kita menggambarkannya begini. Ini H, ini berikatan dengan O. Kemudian ini N, mengikat O. O, ini O. Kita gambarkan Lewisnya, hanya 1. Kemudian di sini ada 1 karena dia harus berikatan. Di sini harus ada 1. Ini berarti ada 6. O-nya 6. N harus 5. Ini harus ada 1. Ini ada 1. 1. Ini ada 1. Ada 1. O harus kita gambarkan 6. Maka di sini ada 6 elektron. Ada 6 elektron. Di sini ada 6 elektron. Kita gambarkan begini. 6 elektron. Nah, mana yang berikatan? Yang berikatan adalah supaya 8 elektron ya. Maka ini yang berikatan. Ini menjadi 6. Kemudian ini N-nya 5, ada 1, 6, dan O yang dari kanan. O.
Berarti ini adalah 8 elektron. Ini 6 ada 2. Ini juga 8 elektron. O ini harus 8 elektron. Ini tapi sudah 8. Maka 8-nya adalah ini. Ini adalah 8-nya ini. Nah, andaikan mau digambarkan strukturnya, bisa saya gambarkan seperti ini. H, ini O, ini N. Tadi rangkap 2 nih di sini O. Kemudian ini mengikat O. Tapi kalau lebih dijelaskan lebih lanjut, ini yang memberikan N. Karena N sudah terpenuhi 8 sehingga tidak minta elektron yang dari O. Maka bisa digambarkan ini termasuk koordinasi. Tapi kalau mau diberi tanda begini juga boleh. Ini artinya yang memberikan adalah N. Ini struktur Lewisnya. Jadi kita sudah punya contoh untuk 3 atom atau poliatom. Baik, saya berikan contoh yang berikutnya lagi. Misalkan ya, kita punya H2CO3. H2CO3. Bagaimana cara menggambarkannya? Kita lihat. Tadi tipsnya bagaimana? H itu mengikat O. Sehingga saya menggambarnya begini. H itu mengikat O. Kemudian ini ada C. Kemudian ini ada O. O itu mengikat H. Ya. Kemudian ini ada O satu lagi di sini nih. Kalau kita gambarkan seperti yang tadi, hanya 1. O-nya kita gambarkan 6. Kita gambarkan 6 seperti ini. Seperti ini. Ini supaya berikatan, maka di sini ada 1. Di sini ada 1. Di sini ada 2. Karena ini ada 1, maka harus berikatan. Di sini ada 1. Di sini ada 1. Karena untuk berikatan dengan H, maka di sini elektronnya jadi 6, O-nya. H1 di sini. Kemudian untuk O, maka di sini tadi kan C-nya baru 4. Supaya 8 dia baru minta 1 yang dari O, 1 yang dari O. Maka masih kurang 2. Maka 2 nanti berasal dari O di sini nih. Nih, di sini nih. Nih. Nah, seperti ini. Maka 8-nya adalah ini. Elektronnya yang 8. 8 elektron. Yang ini. 8 elektron. Ini 8 elektron. Ini juga 8 elektron. Nah, maka akan memenuhi. Kalau kita gambarkan bisa seperti ini. Coba kita gambarkan menjadi H mengikat O, mengikat C, mengikat O. Kemudian di sini ini namanya rangkap 2. Ini namanya rangkap 2. Tadi yang berikatan ini C, ini yang mengikat, ini berikatan dengan ini. Nah, maka kalau kita gambarkan menjadi H2CO3. Mudah bukan? Contoh berikutnya, saya berikan contoh berikutnya. Ada H2SO4. Dengan cara yang sama, kita gambarkan H mengikat O, kemudian dia mengikat S, kemudian mengikat O, O berikatan dengan H.
Karena O-nya harus 4 kita gambarkannya, maka O-nya saya taruh di sini. O, ini ada O. Kita gambarkan, ini 1, ini 1, ini 1. Dia O-nya 6, kita gambarkan 6. Di sini 1, di sini harus 1, supaya berikatan. Ini 1. Ini supaya 6, makanya ada 6. Saya taruh di sini. Saya taruh di sini. Ini ada O. Ini harus berikatan dengan H, maka saya gambarkan 1 di sini. Ini ada 6. Ada 6, hanya 1. Nah, O yang di sini bagaimana? Kita gambarkan O-nya di sini. O-nya di sini. O-nya di sini. Ada 6. Ini juga ada 6. Ada 6. Kita gambarkan di sini nih. Dengan cara yang sama, maka yang berikatan adalah, kita lihat ya, ini membentuk 8 oktet dia. Ini membentuk 8 oktet. Kemudian S ini membentuk 8-nya di sini. Nah, ini 8-nya di sini. Nah, yang berikatan adalah ini. Ini. Dia rangkap 2 nanti. Ini. Kemudian ini. Nah, kalau kita gambarkan menjadi H, ini O, ini S, ini O, ini H. Nah, di sini nih ada S mengikat O dengan rangkap 2. S mengikat O dengan rangkap 2. Kalau kita gambarkan seperti ini. Teman-teman, itu tadi menggambarkan struktur Lewis. Jadi yang harus kita pahami, kita tahu dulu elektron valensi dari masing-masing unsur yang mau kita gambarkan. Kemudian semuanya mengikuti oktet, kecuali H adalah duplet. Semoga penjelasan tadi dapat menambah pemahaman sehingga kalian dapat mengerjakan latihan soal dalam bentuk senyawa yang lain. Selamat belajar. Terima kasih. Semangat.